Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama kami. Tentunya kami di sini masih dalam misi pencarian dan penyelamatan Cindy agar tidak celaka atau agar Cindy bisa terselamatkan dari tangan si Guru Lamean, Raja Penguasa Gunung Latimojong. Alhamdulillah informasi sedikit demi sedikit kami dapatkan dari para makhluk-makhluk yang berada di sekitar Gunung Latimojong. Bahkan bukan hanya informasi-informasi saja, halangan dan rintangan pun kami hadapi selama kami berada di hutan atau Gunung Latimojong. Seperti yang sudah terjadi, nasib yang menimpa Ki Slamet yang sudah terkena sihir dari si Guru Lamean, sampai sekarang pun Ki Slamet belum kembali dan belum kita lihat lagi kondisinya seperti apa. Kemarin terakhir ketika kita melihat Ki Slamet, namun ternyata itu bukan Ki Slamet, melainkan makhluk jahat yang menyerupai Slamet dan juga menyerupai Cindy. Nah, untuk kemarin sendiri saya tidak bisa ikut rombongan untuk mencari Cindy dan petunjuk menyelamatkan Cindy, dikarenakan saya sedang bermeditasi. Mungkin Mas Doblet juga sudah menjelaskan. Ya. Saya mendapatkan isyarah untuk bermeditasi agar saya siapa tahu mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah dengan saya bermeditasi, alhamdulillah saya mendapatkan petunjuk. Saya di dalam meditasi itu seperti didatangi oleh sosok yang berjubah putih dan berkalungan selendang berwarna hijau kalau tidak salah. Beliau mengatakan kepada saya hanya beberapa kata saja, dan perkataannya pun sangat singkat, padat. Lalu setelah itu beliau langsung menghilang. Beliau mengatakan bahwasanya kalau kita ingin bertemu dengan si Guru Lamean pada siang hari, kami disarankan untuk menggunakan janur kuning yang melekat kepada tubuh kita. Dan jikalau kita bertemu dengan si Guru Lamean pada waktu malam hari, kita disuruh untuk membawa obor. Nah, permasalahannya di sini, kalau janur kuning mungkin kita bisa dengan mudah untuk mencari dan mendapatkannya. Ya. Namun jika dengan obor, mungkin bambu di sini banyak, tapi alat yang untuk membuat api itu kan kita membutuhkan minyak tanah ataupun solar. Nah, itulah yang nanti kita pasti bingung bagaimana caranya membuat obor di tempat ini. Tapi jika memang itu petunjuk akan mempermudah kita untuk menyelamatkan Cindy, apapun pasti akan kami lakukan, apapun pasti akan kami pikirkan caranya bagaimana agar Cindy bisa cepat ketemu dan terselamatkan. Iya. Jadi seperti itu, Mas Doblet. Apakah beliau menjelaskan untuk apa janur kuning dan obor itu? Nah, itu dia Mas Doblet. Jadi beliau hanya datang mengatakan sesingkat itu. Jadi saya tidak mendapatkan keterangan mengapa saya harus menggunakan janur kuning ataupun obor. Tapi ya tidak ada salahnya karena ini masih siang hari, berarti kita nanti cari saja janur kuning, kita tempelkan pada tubuh kita, yang entah di pergelangan tangan atau kita bawa di saku juga nggak masalah. Jadi seperti itu teman-teman. Kemarin terakhir bagaimana Mas Doblet? Kami juga sedikit mendapatkan petunjuk ya Mas Abah. Ya, Alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk dan peringatan, wejangan juga. Ya nanti kita tetap pakai ya petunjuk dari beliau kemarin. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman juga yang mengikuti sudah tahu dan paham. Jadi kita akan segera melanjutkan perjalanan. Namun seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi keselamatan, perlindungan, dan apa yang kita hajati dan teman-teman hajati mudah-mudahan terkabul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Masya Allah, subhanallah. Ini dia Mas Doblet, makhluk yang datang dalam meditasi saya yang tadi saya sebutkan.
Ya, tapi bolehkah saya tahu, karena pada malam hari itu jenengan tidak memberitahu kepada saya, jadi saya ingin tahu sebenarnya apa arti dari petunjuk yang jenengan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian masih bingung dengan petunjuk yang sudah kuberikan? Ya, mohon maaf, Eyang. Saya memang merasa bingung dengan petunjuk yang jenengan berikan. Sebenarnya, apa arti dari petunjuk yang jenengan berikan tentang janur kuning dan obor ini? Ya, janur kuning dan obor adalah simbol kekuatan spiritual yang dapat melindungi kalian dari kekuatan negatif atau Raja Sikoru Lamean. Janur kuning mewakili cahaya dan kebijaksanaan, sedangkan obor mewakili kekuatan dan keberanian. Nggih. Lalu, bolehkah kami tahu sebenarnya makna dari janur kuning dan obor itu apa, Eyang? Baiklah, sudah waktunya kau harus tahu. Nggih, monggo, Eyang. Janur kuning, seperti yang kita ketahui, adalah simbol kebijaksanaan dan juga kecerdasan. Warna kuning melambangkan cahaya dan pengetahuan yang dapat menerangi jalan kita. Lalu, janur kuning juga dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam menghadapi Raja Sikoru Lamean. Selain itu juga, obor. Iya, apa itu, Eyang? Obor di sisi lain adalah simbol kekuatan dan keberanian api yang menyala. Pada obor melambangkan semangat dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Obor juga dapat menjadi simbol harapan dan cahaya dalam kegelapan yang dapat membantu kita untuk memfokuskan kita dan tidak menyerah dalam menghadapi segala tantangan. Nggih, Eyang. Astagfirullah. Dalam menghadapi Raja Sikoru Lamean, kita perlu memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan untuk membuat keputusan yang sangat tepat, serta kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Selain itu, janur kuning dan obor dapat menjadi simbol kekuatan spiritual kita dan membantu kita untuk tetap fokus dan percaya diri. Oh, ternyata begitu besar makna dari janur kuning dan juga obor menurut jenengan. Benar sekali. Saya kira janur kuning hanyalah sebuah janur biasa dan obor juga hanyalah sebuah api yang terbuat dari bahan bakar yang menyala. Ternyata di sini lain maknanya, seperti yang sudah jenengan sampaikan tadi. Janur kuning dan obor adalah simbol kekuatan spiritual yang dapat melindungi kami dari kekuatan negatif Sikoru Lamean. Jenengan juga tadi mengatakan bahwasanya janur kuning adalah simbol kebijaksanaan dan kecerdasan. Warna kuningnya melambangkan cahaya dan pengetahuan yang dapat menerangi jalan kita. Alhamdulillah sekali. Lalu jenengan juga mengatakan bahwasanya obor adalah simbol kekuatan dan keberanian. Api yang menyala pada obor melambangkan semangat dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan kami.
insya Allah dengan apa yang jenengan sampaikan kepada kami membuat kami lebih mudah lagi untuk mengatasi masalah ini dan membuat kami lebih berani lagi untuk menghadapi Raja Si Gorulamean yang begitu terkenal kejahatannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas wejangan yang jenengan berikan kepada kami. Apakah ada yang ingin jenengan sampaikan lagi kepada kami? Baiklah, sangat sudah cukup anak muda. Lanjutkan di jalan kebenaran kalian anak-anak muda. Nggih, Eyang. Terima kasih. Yang pamit terlebih dahulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata seperti itu ya, teman-teman ya. Ya mungkin semua orang bisa mengartikan hal yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang menyimbolkan janur kuning sebagai hal lain, tapi di sini ternyata beliau mengatakan janur kuning adalah simbol kekuatan spiritual. Ya, tidak ada salahnya kita mencoba menuruti apa kemauan dari beliau. Lagian ini kan hal baik. Janur kuning ini juga tidak berat kita bawa, ya tidak ada salahnya kami bawa. Jadi seperti itu, kita lanjutkan perjalanan saja. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan petunjuk baru lagi. Selamat. Alhamdulillah dengan kembali ke kami. Ya, Ki. Gimana kabarnya, Selamat? Ya, saya baik-baik saja. Dan saya alhamdulillah mendapatkan kenyamanan. Kenyamanan apa memangnya sih? Ya. Saya di kerajaan Si Gorulamean sangat dihargai dan dihormati. Dan saya pikir teman-teman semuanya termasuk Bawang Sultan Mas Teble, ikutlah kita tinggal di kerajaan Si Gorulamean. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin lah. Kenapa tidak mungkin? Semuanya bisa mungkin kalau di kerajaan. Memangnya apa yang kamu dapatkan Ki Slamet di sana? Banyak. Contohnya banyak apa? sekali. Apa contohnya Ki Slamet? Selain saya dihormati dan dihargai di kerajaan, saya juga difasilitasi. Banyak. Apa contohnya? Dari makanan saya selalu diprioritaskan. Dan untuk kepuasan terutama seorang laki-laki normal, kita tinggal pilih. Maksudnya apa? Apakah di sana banyak wanita cantik? Ya, betul, Pak. Lalu apa yang dilakukan wanita cantik terhadapmu? Kita bebas. Kita bebas melakukan apa saja. Contohnya apa? Ya, termasuk untuk kepuasan batin. Maksudnya berhubungan badan seperti itu? Betul sekali. Kita tinggal pilih. Iya benar nih. Di kerajaan tidak ada dosa. Kalian pikir berdosa? Di kerajaan tidak ada dosa. Yang mengatur dosa semuanya itu Si Gorulamean. Astagfirullahaladzim. Jenengan ini sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh Si Gorulamean Ki Slamet. Ya tidak. Begini, saya ingin bertanya. Apakah kamu ingat kamu ini punya anak istri? Ingat nih, anak istri Ingat apa kedua. tidak? Saya ingatnya di kerajaan. Masa Kerajaan lebih mengingat saya untuk beribu-ribu kenikmatan. Lalu apa kamu lihat Cindy di sana? Ya, Cindy. Sepertinya makanya hentikan pencarian Cindy karena untuk tadi malam, kebetulan tepat untuk tadi malam, saya melihat Cindy sudah tidak bernyawa. Makanya tidak usah melanjutkan lagi. Kita ikutlah apa aturan dari
si Guru Lamean. Ki Slamet, yang kamu katakan ini saya tidak percaya sama sekali, terutama tentang Cindy yang Terserah, sudah. saya melihatnya sendiri, Mbak. Makanya ikut dengan saya biar bisa semuanya jelas. Untuk Cindy, darahnya sudah diambil. Bahkan ritual untuk tadi malam, Cindy berhasil diambil darahnya. Astagfirullah. Berarti kondisi Cindy sekarang sudah tidak ada. Untuk tadi malam masih ada. Cuman mbuh wengi saiki. Ki Slamet, Mendingan ora usah terus nambah pencarian Cindy. Wis. saya tahu lah Ki Slamet, yang kamu katakan ini hanya sebuah halusinasi. Duh, It- saya bicara apa adanya, Mbak. Sekalipun itu nikmat, itu hanyalah kenikmatan sementara. Kenikmatan yang sejati itu ya di dunia ini kita harus berbuat baik agar kita bisa menikmatinya nanti kelak ketika kita sudah mati. Sebaiknya kalian atau kamu Di Ki Slamet kerajaan tidak ada kematian, Mbak. Di kerajaan itu langgeng. Makanya dengan mengambil darah suci dari Cindy, itulah untuk kejayaan, untuk kekekalan. sudah hentikan ucapanmu Ki Slamet. Sebaiknya kamu kembali bersama kami. Tidak mau. Jalan kamu Ki Slamet. Saya Bismillahirrahmanirrahim. tidak mau. Kalian memang tidak mau ikut denganku. Rasakan ini. Allahumma sholli ala Allahu Akbar. Kalian tidak ada apa-apanya. Oke. Saya merayu membujuk. Kalian satu pun tidak ada yang mau mengikuti. Allah. Kenapa? Tidak melawanku. Kalian takut? Untuk apa saya melawanmu? Hanya membuang energi kami Pasti sia-sia. takut. Kalian tidak punya kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Enggak, saya tidak akan menyerangmu. Saya hanya menahan seranganmu saja, Ki Slamet. Pasti takut. Bagaimanapun kan Ki Slamet saudara kita. Iya. Kenapa takut? Ki Slamet, mau sampai kapan kau menyerang? Sampai kalian terkapar. Lalu jika kami sudah terkapar, kau mau apa? Itu menjadi kepuasan diri. Karena saya bisa melaporkan semua ini tentang kematian kalian. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ki Slamet, hentikanlah seranganmu ini. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ki Slamet, apakah kau masih ingin menyerang kami? Sedangkan seranganmu saja kembali kepada dirimu sendiri. Sudahlah, Ki Slamet, kau tidak perlu banyak bicara lagi. Anu ini Mas Doble, pusaka Bismillah sama pusaka ganda rusak. Tuh, Bang Trimok coba suruh nyadarin. Silakan, Bang Trimok. Mudah-mudahan dengan pusaka Bismillah dan juga pusaka ganda rusak yang digenggam oleh Bang Trimok berhasil untuk menyadarkan Ki Slamet. Buat apa kamu kesini mendekat? Panas. Saya di mana ini? Oh kalian
Ini ada Mbak Mongso. Saya kenapa, Mbak? Ini yang terjadi, Mbak. Selamat. Jenengan ini beberapa hari terakhir ini terkena sihir oleh Raja Siguru Lamean. Iya benar. Mungkin sebelum saya menjelaskan panjang lebar, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Ki Slamet ingat sesuatu pada saat jenengan dikendalikan oleh Siguru Lamean? Saya jujur saja yang saya ingat barusan ini ketika terakhir entah itu malam apa, saya bersama-sama dengan Mbak Wongso dengan teman-teman ini. Oh, yang Setelah terakhir saya itu. tidak mengingat apa-apa dan saya sadar berdiri di situ tak kenapa sih. Ya, ceritanya sangat panjang Ki Slamet. Yang jelas jenengan ini selama ini menjadi musuh kami karena jenengan Allah, ya Allah. dikendalikan oleh Siguru Lamean. Iya benar. Berarti selama ini saya memusuhi atau menghalangi Ya, panjenengan. benar sekali. Tapi kami menyadari bahwa itu bukan Ki Slamet yang sebenarnya. Namun itu adalah sihir yang menempel pada tubuh Ki Slamet. Sekali lagi, karena ini di luar kemampuan saya, di luar atas kesadaran saya, apapun yang terjadi yang lalu, sekali lagi saya minta maaf. Tidak perlu seperti Saya, itu. saya mohon maaf ya teman-teman. Kami sudah sangat paham dengan yang terjadi dengan jenengan. Pasti saya merepotkan dengan semua ya. Kami Banyak memaklumi ini, ya. apa hal semacam itu tidak hanya bisa terjadi pada Ki Slamet saja. Iya, benar. Semacam itu bisa saja terjadi pada saya. Mungkin karena pada malam hari itu Ki Slamet sedang memikirkan sesuatu atau mungkin kangen dengan keluarganya atau mungkin sedang ininya tidak karuan pikirannya sehingga di malam itulah Ki Slamet yang gampang terkena sihir dari Siguru Lamean. Betul. Tapi kami sangat-sangat memaklumi. Alhamdulillah, matur sembah nuwun atas kebijaksanaan panjenengan semuanya, Mbak. Atas maklumnya diri saya yang terjadi kemarin. Sekali lagi saya minta maaf. Ya, Mbak. Teman-teman semuanya. Jangan sebenarnya tidak perlu minta maaf. Tapi jika jenengan meminta maaf ya kami pasti memaafkan. Iya benar. Mungkin kita tidak punya banyak waktu lagi Ki Slamet. Ya mungkin untuk Ki Slamet istirahat sebentar di sini. Nanti kita temani. Nanti setelah itu kita lanjut perjalanan lagi. Iya, Mbak. Iya benar. Terima kasih. Jadi Bang Timo. Udah. Assalamualaikum. Ya, kami para manusia yang sedang berjalan dan mencari Raja Siguru Lamean. Awas, hati-hati dia mau mundur. Iya. Allah Subhanahu. Kenapa kau malah menyerang kami seperti ini? Silakan saja jika kau ingin menyerang kami seperti ini. Allahu Akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau tidak ada henti-hentinya menyerang kami seperti ini. Apa kau tidak ingin tahu terlebih dahulu siapa kami? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, subhanallah.
Astagfirullahaladzim. Mas doble pusaka Gandarusa sama pusaka Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Bismillah, ya pusaka Gandarusa, lemahkanlah dia. Saya ingin berbicara banyak dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Gandarusa, ya pusaka Bismillah, masukkanlah dia ke dalam raga salah satu di antara kami. Allahu Akbar. Kalian pikir bisa mengalahkan Raja Sigorulamean? Kalian tidak hanya sekedar hama bagi saya. Maksudmu apa? Kau menyamakan kami dengan hama? Ya, benar. Karena saya akan mengalahkan kalian semua. Dengarkan baik-baik. Kau sudah tidak bisa menyerang kami. Jika kau masih bisa menyerang kami, silahkan coba serang kami. Silahkan Baik, jika coba. itu yang kalian mau. Rasakan nih. Lihatlah apa yang terjadi. Mana kekuatanmu? Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Kau tidak perlu tahu. Yang harusnya kamu tahu ini. Kami di sini tidak mencari masalah, tapi kami tidak akan mundur dengan apa yang sudah kamu lakukan kepada kami. Kenapa kalian diam? Apakah kalian sudah berpikir untuk pergi dari tempat ini? Tentu saja tidak. Hah? Justru kau yang nanti pasti akan menyingkir dari hadapan Itu tidak kami. mungkin. Karena di belakang saya banyak teman-teman saya dan ada Raja Sigorulamean. Astagfirullahaladzim. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Raja Sigorulamean memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Kami pun tidak takut sama sekali. Kami akan terus berjuang hingga Raja Sigorulamean bisa kami kalahkan. Benar. Sudahlah, hentikan. Kamu percuma saja jika ingin menyerang kami. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin mengeluarkan kekuatanmu? Sudah sangat jelas, kau mengeluarkan kekuatanmu itu tidak ada hasilnya. Kalian tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Raja Sigorulamean. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi kami memiliki tekad dan keberanian yang tidak terkalahkan. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Raja Sigorulamean memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Insya Allah kami siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Kami tidak akan mundur sama sekali. Sudah, hentikanlah serangan itu. Mengapa kamu begitu setia kepada Rajamu Sigorulamean itu? Ya, karena saya percaya bahwa Sigorulamean memiliki tujuan yang baik untuk kerajaan ini. Tujuan yang baik untuk kerajaan ini menurutmu itu? Iya, itu benar. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang tidak sesuai dengan tujuan yang baik. Kamu hanya menjalankan perintah tanpa mempertanyakan kebenarannya. Maksud saya adalah bahwa kamu sebagai penjaga gerbang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerajaan dan rakyatnya. Tapi jika kamu hanya menjalankan perintah Raja Sigorulamean tanpa
mempertanyakan kebenarannya, maka kamu tidak menjalankan tanggung jawabmu dengan baik. Apa yang kamu maksud dengan kebenaran? Bagaimana saya tahu apa yang benar dan apa yang salah? Kebenaran adalah tentang melakukan apa yang tepat dan adil. Benar. Jika Raja Sigorulamean melakukan sesuatu yang tidak adil atau merugikan rakyatnya, maka kamu harus mempertanyakan dan tidak hanya menjalankan perintahnya. Apa kamu juga sudah mendengarnya perkataan teman-teman kami? Apa maksudmu berkata seperti itu pada saya? Subhanallah. Kau masih sangat mempertahankan Raja Sigorulamean, bukan? Iya benar, karena itu raja saya. Saya tidak peduli apa yang kamu katakan. Saya tetap akan membela Raja Sigorulamean karena dia adalah pemimpin saya. Kami tidak akan mundur. Kami akan terus berjuang untuk menghentikan Raja Sigorulamean dan membebaskan kerajaan dari kekuasaan ini. Ya, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kamu tidak perlu berkata seperti itu. Kita tadi sudah mencobanya. Dan ternyata kamu tidak sekuat yang kamu katakan. Percuma saja kau menyerang kami. Cukuplah, hentikanlah apa yang kamu lakukan kepada kami. Macam kamu maju ke sana, bawa pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa, peganglah di telapak tanganmu, lalu buatlah dia merasakan sakit agar dia meminta ampun kepada kami. Saya tidak akan meminta ampun pada kalian. Ampun, ampun, sakit banget. Ampun, Baik, baik. ampun, Baik, kau mengikuti perkataan kami saja. ampun. Apakah kamu masih memang ingin melawan lagi? Tidak, tidak, sakit sekali ini loh. Ampun. Masih ingin terus? Tidak, Baiklah. tidak. Tapi jika kau masih saja akan melawan kami tetap akan memberikan ini kepadamu Tidak. supaya sebagai pelajaran. Ampun, ampun, ampun. Jangan lakukan itu lagi. Ampun, ampun, ampun. Mengapa? Mengapa kamu berubah pikiran begitu cepat? Kenapa? Karena saya tidak tahu itu benda apa. Kenapa? Kenapa kamu berubah pikiran begitu cepat? Apakah kamu ingin melawan kami lagi? Saya tidak ingin melawan kalian lagi. Ampun. Kenapa kau meminta ampun-ampun seperti ini? Saya tidak ingin mati. Saya ingin hidup. Baiklah, jika kau masih ingin hidup, kamu jangan melawan kami lagi. Kami tidak ingin menyakiti kamu. Saya tidak akan melawan kalian lagi. Baiklah, saya percaya dengan apa yang kamu katakan. Tapi, kenapa kau tadi berbuat seperti itu kepada kami? Saya hanya bertugas menjaga gerbang agar tidak ada penyusup yang masuk ke kerajaan Sigorulamean. Tapi saya tidak tahu bahwa Raja Sigorulamean memiliki rencana yang begitu kejam. Apa yang kamu maksud? Raja Sigorulamean tidak melakukan banyak atau telah melakukan banyak kekejaman terhadap rakyatnya sendiri. Dia telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah dan menggunakan kekuatan gelap
untuk mempertahankan kekuasaannya. Mengapa kamu tidak melapor kepada siapapun? Saya takut akan dibunuh jika saya melapor. Tapi sekarang saya sadar bahwa saya telah salah dengan membela Raja Sigorulamian itu. Baiklah, kami akan membantu kamu dan kami akan menghentikan kekejaman Raja Sigorulamian. Baik, kekuatan Raja Sigorulamian memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak pernah terkalahkan. Dia dapat mengendalikan kekuatan gelap dan menggunakan sihir yang sangat kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Apa yang membuat kekuatannya begitu besar? Raja Sigorulamian telah melakukan ritual yang sangat berbahaya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah mengorbankan banyak nyawa untuk mendapatkan kekuatan yang tidak terkalahkan. Astagfirullahaladzim. Tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berjuang untuk menghentikan kekejamannya dan membebaskan kerajaan dari kekuasaannya. Baik, saya harap kalian berhasil. Saya tidak ingin melihat lagi rakyatku menderita di bawah kekuasaan Raja Sigorulamian itu. Sebentar, saya ingin bertanya. Apakah kau mengetahui tentang gadis yang bernama Cindy? Dia adalah seorang gadis yang cantik dan baik hati. Raja Sigorulamian telah memilihnya sebagai korban untuk ritual yang akan meningkatkan kekuatannya. Apa yang kamu tahu tentang ritual itu? Raja Sigorulamian berencana untuk mengambil darah suci Cindy untuk meningkatkan kekuatannya. Darah suci itu sangat berharga dan dapat memberikan kekuatan yang sangat besar kepada siapapun yang memilikinya. Kami harus segera menyelamatkan Cindy, Mas Doble. Iya, benar. Masya Allah. Kami tidak bisa membiarkan Rajamu Sigorulamian melakukan kekejaman itu, apalagi terhadap Cindy. Saya setuju dengan kalian semua. Gadis itu maupun yang bernama Cindy adalah seorang gadis yang baik hati dan tidak pantas untuk dijadikan korban. Saya akan membantu kalian untuk menyelamatkannya. Alhamdulillah. Sebentar, saya ingin bertanya. Kau tadi mengatakan ingin membantu kami untuk menyelamatkannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Untuk bertemu dengan Raja Sigorulamian itu, kalian bisa memancingnya keluar dari istananya. Saya tahu bahwa Raja Sigorulamian sangat tertarik dengan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Jika kalian bisa menunjukkan kekuatan yang cukup besar, mungkin saja Sigorulamian akan tertarik dan keluar dari istananya untuk menantang kalian. Apa yang harus kami lakukan untuk memancing Raja Sigorulamian keluar? Kalian bisa mengadakan pertarungan besar di depan istana atau menunjukkan kemampuan yang luar biasa di lapangan terbuka. Raja Sigorulamian pasti akan tertarik dan keluar dari istananya untuk melihatnya sendiri. Maksudmu kami harus mempertunjukkan atau semacam berlomba-lomba adu kekuatan di depan istana agar si Raja Sigorulamian tertarik dan bisa keluar dari istananya, begitu? Ya, benar. Mudah-mudahan dengan rencana itu kami bisa berhasil. Tapi apakah ada cara lain agar kami bisa bertemu dengan Raja Sigorulamian tanpa harus melakukan hal-hal semacam itu? Ada cara lain yang lebih mudah. Apa? Katakan jika memang ada cara lain yang lebih mudah. Saya bisa membantu kalian menyusup ke dalam istana
dan menyelamatkan gadis itu maupun Cindy secara diam-diam. Saya tahu jalan rahasia ke dalam istana yang tidak diketahui oleh banyak orang. Itu bisa jadi rencana yang baik, Mas Toba. Iya. Kami akan mencoba untuk menyusup ke dalam istana dan menyelamatkan Cindy secara diam-diam. Astagfirullahaladzim. Begini, kalau apakah cara yang kamu berikan kepada kami dengan menyusup ke dalam kerajaan akan berhasil? Ya, itu cara yang saya sudah pikirkan. Yang itu baik bagi kalian semua. Apakah semua yang kau katakan bisa dipertanggungjawabkan nantinya? Ya, itu bisa. Saya pegang janji itu. Berdirilah. Baik. Mungkin saya tidak bisa percaya begitu saja dengan kamu. Karena biar bagaimanapun kau baru saja mengenal kami. Begitupun kami juga baru saja mengenalmu. Dan kau lebih lama mengenal rajamu si Guru Lamean. Boleh saja kami berpikir atau berfirasat bahwa jangan-jangan caramu ini malah membuat kami terjebak di dalam kerajaan. Iya benar. Apa kau bisa meyakinkan kami jikalau kami ikuti caramu untuk menyusup ke dalam kerajaan, kami akan baik-baik saja? Ya, kalian sudah tahu saya akan takut dengan kematian. Jika saya mengkhianati kalian semua, bunuhlah saya. Tapi sebentar, bukankah jika kau ketahuan oleh si Guru Lamean telah berkhianat juga kau akan mati dibunuh olehnya? Ya, tapi saya sudah sadar apa yang kalian katakan kepada saya. Ya, saya paham dengan yang kamu maksud. Ibaratnya kamu lebih baik mati, yang penting di dalam kebaikan, daripada kamu harus mati karena berbuat jahat seperti itu. Ya, benar. Baiklah. Bagaimana? Apakah kita setuju untuk menyusup ke dalam kerajaan Setuju. bersama makhluk ini? Setuju. Sebenarnya siapa namamu? Apakah saya boleh tahu agar kami lebih enak memanggilnya? Kalian tidak perlu tahu nama saya. Yang penting saya sudah berada di sisi kalian. Baiklah, jika kamu tidak ingin mengatakan itu. Bagaimana caranya? Atau lewat mana kita untuk masuki kerajaan itu? Ya, kita jalan ke arah sana. Baiklah. Mungkin kau bisa keluar terlebih dahulu. Namun kau harus ingat, jika kau berkhianat kepada kami, kau akan menanggung akibatnya. Ya, baik. Begitupun sebaliknya, jika yang kamu berikan kepada kami atau kamu telah membantu kami dan kami berhasil, kau juga pasti nanti akan merasakan kebahagiaan yang belum pernah kamu rasakan. Baik. Sudahlah, kau keluar dan tunjukkan kami Ya, ke jalan masuk. berhati-hatilah ke arah sana ya. Baik. Saya keluar. Gimana? Apa ya kita bisa percaya begitu saja? Tapi nggak ada salahnya kita mencoba. Iya benar. Kita ya tetap berhati. Tapi seandainya kita masuk, ternyata malah kita dihadapkan dengan prajurit-prajurit dan Raja si Guru Lamean dan kita terkepung di sana, itu pun bahaya buat keselamatan kita. Ya, kami tahu bahwa ini mungkin cara satu-satunya yang pas. Iya, tapi ya ini kita harus berunding dulu. Kita harus benar-benar mantap dengan pikiran kita masing-masing agar kita pun dalam perjalanan nanti tidak lagi berdebat tentang ini. Iya, benar. Jadi seperti itu aja teman-teman. Kita berlima di sini akan merundingkan hal ini terlebih dahulu. Kalau memang kami harus menyusup masuk, ya kami akan menyusup. Tapi jika cara itu sangatlah berbahaya untuk kami, bukan berarti kami takut kehilangan nyawa untuk menyelamatkan Cindy. Tapi jika kami semua kehilangan nyawa
dalam menyelamatkan Cindy, lalu siapa yang akan menyelamatkan Cindy? Benar. Jadi seperti itu. Ya udah, kita akan berhenti terlebih dahulu. Mungkin nanti malam kita akan mulai beraksi untuk masuk ke kerajaan itu.